Pada waktu itu orang timpang akan melompat-lompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan bertumbuh gelagah dan papirus. Di sana akan ada jalan raya yang akan disebut Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Jalan itu tersedia bagi umatnya. Para pengembara dan orang bodoh pun tidak akan tersesat di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya, dan tidak akan ditemukan di sana, tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 146. Jalan-jalan orang fasik
Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 10. Karena itu saudara-saudaraku, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan sampai musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Sekarang marilah kita dengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal yang 11 ayat 2 sampai dengan yang ke-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan beritahukanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita penyakit kulit ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan anginkah? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian haluskah? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi? Melihat nabi kah? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Tentang dialah ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang mendengarkan sabda Tuhan serta memeliharanya. Maranatha. Selamat pagi, jemaat sekalian. Hari ini kita sudah berada pada minggu Advent yang ketiga. Nanti minggu depan Advent keempat, dan setelah itu kita merayakan Natal bersama-sama. Firman hari ini adalah kisah tentang Yohanes Pembaptis dan pergumulannya. Nah, siapa ini Yohanes Pembaptis? Minggu lalu dalam minggu Advent kedua, kita sudah mendengar sosok Yohanes Pembaptis ini. Dia itu orang yang berkhotbah dengan sangat lantang di padang gurun. Dia berkata pada semua orang, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang-orang diajari supaya kamu jangan egois, menjadi orang yang terbuka.
Siapa yang punya 2 helai baju, berikan pada yang tidak punya. Berbagi makanan juga kepada orang-orang lain. Ada juga yang datang waktu itu orang-orang Farisi dan Saduki. Dan Yohanes berkata pada mereka dengan keras, kamu jangan sombong-sombong. Siapa yang mengajar kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Jangan berpikir dalam hatimu, kami anak Abraham mesti selamat. Enggak. Status itu tidak jaminan kamu selamat. Bertobatlah, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah siap di akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu datang juga pemungut cukai kan, yang datang kepada Yohanes, kalau kami harus bagaimana? Dan Yohanes berkata begini, kamu jangan memeras, cukupkanlah dengan aturan yang ada. Bagaimana kamu bekerja. Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Jadi kerja yang benar. Ada juga dikatakan prajurit-prajurit, tentara-tentara, dan berkata pada Yohanes, kalau kami harus bagaimana? Dan Yohanes berkata begini, jangan memeras, jangan menindas, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Kuasa, kekuatan jangan dipakai untuk menindas orang lain. Kamu kan prajurit, itu kan pilihanmu tuh. Tahu prajurit itu apa? Prasojo, jujur, irit. Nah itu prajurit ya. Jadi jangan menggunakan kekuasaan itu untuk mencari keuntungan diri sendiri. Yohanes tanpa takut berkhotbah, bahkan dia berani mengkritik Raja Herodes Antipas yang berkuasa waktu itu, dan dikatakan kamu ini haram, tidak boleh mengambil istri saudaramu sendiri. Lalu Herodes Antipas marah, dan Yohanes ini dijebloskan ke dalam penjara. Dan bacaan hari ini adalah kisah itu. Yohanes di dalam penjara dengan berbagai pertanyaan dan pergumulan imannya. Dia dipenjara karena berani mengkritik itu. Saudara, berada di dalam penjara itu sangat berat ya. Saya belum pernah sih. Ada yang sudah pernah di penjara? Jangan sampai ya. Itu situasi yang sungguh menekan, berat. Dan konon katanya penjara yang didiami oleh Yohanes ini penjara yang paling ketat di benteng Makairus namanya. Dia juga ditenggelamkan di lumpur, sudah begitu masih diikat, ya, dipasung, berat sekali ini. Kurang makan, kurang tidur, sangat-sangat tidak nyaman sama sekali. Dan bukan hanya itu loh, penderitaan di penjara itu bukan hanya fisik, tapi juga psikisnya, batinnya tertekan. Orang yang biasa bebas sekarang tidak bisa bergerak. Yohanes yang tadinya berkhotbah kesana kemari sekarang tidak bisa ngomong apa-apa. Itu penderitaan psikis yang berat sekali. Apalagi Yohanes di penjara ini bukan karena kesalahannya loh. Dia memberikan kebenaran. Jadi zaman dulu pun sudah ada gitu ya. Orang yang tidak bersalah di penjara ya ada ya. Sampai sekarang ada ya. Yang salah jadi benar, yang benar malah jadi salah. Ruwet, kacau, tak tahu. Lalu apa yang dialami oleh Yohanes ini? Tadi kita membaca dalam Injil, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang Kristus. Lalu dia menyuruh muridnya, pengikutnya, coba kamu datang kepada Tuhan Yesus, tanya kepadanya, engkau ini yang akan datang itu Mesias, atau kami harus menantikan orang lain? Kenapa Yohanes bertanya seperti itu? Karena dia itu mikir-mikir, loh katanya Mesias. Di luar penjara dia mendengar banyak Yesus melakukan kebaikan. Lah kok sekarang dia sendiri di penjara tidak dibesuk, tidak dikunjungi. Padahal Yohanes sudah mati-matian loh berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Aku ini tidak layak membuka tali kasutnya pun tidak layak. Ia yang datang daripadaku lebih besar daripada aku. Saya membaptis kamu dengan air, tapi nanti dia membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya sudah khotbah banyak tentang Mesias, juru selamat. Kok sekarang Mesias itu tidak memperhatikan saya di sini? Saudara mikir apa kalau Yohanes bertanya seperti itu? Apakah saudara mikir, Nabi kok kayak gitu ya? Tokoh besar kok pangling dengan khotbahnya sendiri? Lah kemarin ngomong begitu toh, sekarang kok malah ragu-ragu.
Ini kalau saudara misalnya melihat pendeta nangis gimana? Sedih. Saudara ngomong, pendeta kok nangis? Biasanya khotbah memberi penghiburan, kekuatan. Hadis sendiri kok nangis? Dosanya pendeta tuh nangis boleh enggak? Boleh enggak? Boleh? Boleh enggak? Boleh. Dia punya pergumulan manusiawi sekali ya. Jadi tidak usah berpikir Yohanes kok kayak gitu ya. Nabi besar. Khotbahnya api-api. Sekarang dia sendiri kok malah tanya seperti itu. Saudara, pergumulan ini setiap orang ngalami loh ya. Saudara pernah tidak ragu-ragu dalam kehidupan? Misalnya, saya ini sakit, kok tidak kunjung sembuh, padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan. Padahal saya kurang apa aktif melayani di gereja. Padahal persembahan saya banyak sekali. Kok saya ngalami seperti ini? Bisa terjadi kan? Bergumul-bergumul tidak punya jawaban, datang pada pendeta. Bu pendeta, kenapa ya saya kok ngalami seperti ini? Dosa saya apa? Salah saya apa? Aktif melayani Tuhan, banyak persembahan, rajin ke gereja, tekun baca kitab suci, rajin berdoa, kok ngalami seperti ini? Kenapa ya Bu Pendeta? Apa pendetanya bisa menjawab? Saya kalau ditanya juga enggak tahu itu. Saya gampang saja ngomong, percaya deh, Tuhan pasti punya maksud lain. Gampang yang ngomong gitu ya. Tapi bagi orang itu keangel itu. Jadi kalau saya ditanya orang seperti itu, putus asa, kecewa, kenapa ya Pak Pendeta? Enggak tahu saya. Yuk terus kita beriman pada Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan kita ya. Jangan dijawab dengan murahan ya. Enggak menolong apa-apa itu. Kita pernah mengalami seperti itu. Atau usaha kita gagal. Kerja bolak-balik itu kok enggak berhasil. Rugi terus, ditipu teman dan sebagainya itu. Lalu kita bertanya, Tuhan kenapa ya seperti ini? Apa yang salah pada saya? Dan tidak sedikit orang yang kehilangan anggota keluarga, padahal anak-anak masih kecil, itu seringkali bergumul ya. Kenapa Tuhan? Kenapa saya? Kenapa sekarang? Anak-anak saya masih kecil, butuh papahnya, kok malah diambil dari keluarga ini? Kok bukan saya dulu gitu loh. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kita semua punya situasi yang mirip-mirip seperti Yohanes deh. Tertekan, Tuhan kok tidak memperhatikan, Tuhan kok tidak menolong saya. Mari kita belajar sesuatu dari Yohanes Pembaptis. Dia menyuruh muridnya datang kepada Yesus yang jadi sumber pertanyaan. Dia atau alamat yang tepat, tidak datang kepada yang lain tidak bisa menolong. Orang yang punya pergumulan perlu mencari alamat yang tepat. Banyak orang Kristen pengikut Yesus kalau dalam pergumulan mencari orang pintar ya. Orang pintar itu adanya di mana? Saya mulai di Salatiga, di sana ada kampus Satya Wacana, itu banyak orang pintar tuh. Doktor, profesor ya, master. Bukan orang itu ya, tapi orang yang dianggap sakti lah, dukun lah. Yohanes tidak datang, tanya kepada Tuhan Yesus, engkau ini Mesiaskah seperti yang saya khotbahkan selama ini, atau bukan, jangan-jangan, atau kami mencari orang lain, kok rasanya tidak cocok ini, khotbah saya kemarin dengan apa yang saya alami saat ini. Yohanes itu ragu-ragu, dan dia menyuruh para muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, tidak usah memandang remeh Yohanes ya, Nabi kok gitu, pendeta kok gitu. Di Alkitab itu banyak loh contohnya nabi seperti itu. Ada namanya Yeremia, Nabi Yeremia. Kenal Yeremia? Kenal Bapak Ibu? Kenal di mana? Tahu ya? Itu Yeremia itu nabi besar. Khotbahnya sangat jelas. Raja mendengar khotbah itu. Tapi khotbahnya tidak disukai karena mengkritik dosa mereka. Lalu Yeremia itu dikejar-kejar mau dibunuh. Terus dia sampai pada pikiran seperti ini. Saya itu mau berhenti saja dari nabi. Tidak lagi mau berkhotbah tentang Tuhan. Mau melepas jubahnya dari nabi. Tidak tahan lagi dengan penderitaan seperti ini. Tapi di akhir pergumulannya,
Yeremia kemudian tetap setia pada Tuhan dan melayani sampai akhir hidupnya. Ada lagi namanya Yunus. Ini orang yang diutus Tuhan ke Ninawe, beritakanlah supaya mereka bertobat, kalau tidak mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Yunus tuh mikir, aduh Tuhan, mbok jangan. Itu Ninawe itu kan jahatnya luar biasa, mbok dihukum saja. Tapi Allah berkata, enggak, kamu pergi sana. Yunus pergi ke Ninawe, lalu orang Ninawe itu bertobat, berpuasa, bertobat, menyesali dosanya. Enggak jadi dihukum. Yunusnya marah. Tuh kan, bener kan Tuhan, jane saya tuh pegal ke sana. Lebih baik aku mati saja. Percuma toh khotbah ke sana, enggak jadi dihukum. Dia juga kecewa ya, seperti itu. Thomas, itu murid Tuhan Yesus, juga pernah ragu-ragu. Para murid berkata, aku telah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Masa sebelum saya memasukkan jariku pada tangannya dan memasukkan tangan pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Yohanes juga mengalami hal yang sama. Dia bimbang, ragu-ragu, engkaukah yang akan datang itu? Mesiaskah itu? Atau kami harus menantikan orang lain? Sekali lagi ini penting. Yohanes datang kepada Yesus, alamat yang tepat. Dia tidak datang kepada para pembesar dan sebagainya. Kalau tadi kita amati Mazmur 146, lagunya berkata begitu ya, jangan percaya pada para bangsawan, anak manusia yang tidak bisa memberikan keselamatan. Datang itu ya kepada Tuhan. Itu alamat yang tepat. Jangan sekali-sekali kita datang kepada yang lain selain daripada Tuhan sendiri. Tidak akan menjawab persoalan kita. Saudara, kita tahu, Yohanes bertanya, karena apa? Realita hidup tidak sesuai, bertentangan dengan konsep imannya kepada Allah. Allah kan ada, maha baik, maha kasih. Kok saya ngalamin seperti ini, kok tidak ditolong sama sekali? Dia butuh penegasan, butuh konfirmasi. Benerkah Yesus itu Mesias, Juru Selamat? Atau jangan-jangan kami menanti orang lain? Keliru kemarin khotbah saya. Nah, saudara, menarik sekali apa jawaban Tuhan Yesus. Ternyata dia tidak berkata begini loh. Ini bukan kata-kata Yesus. Oh iya, saya Mesias. Enggak. Yesus juga tidak berkata, bukan, memang bukan saya, orang lain nanti. Enggak. Dia berkata pada pengikut Yohanes ini, berkata begini, kamu ini pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Ini tema kita ya. Katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Tidak dikatakan, ya saya Mesias, atau juga bukan, saya bukan Mesias, tapi pergi. Dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Apa yang mereka dengar dan lihat, yaitu tadi dikatakan, orang buta itu bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang berpenyakit kulit ditahirkan, orang tuli bisa mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Itu katakan kepada Yohanes, maksudnya apa? Biar Yohanes dalam penjara punya waktu merenung. Ini kira-kira kalau ada orang yang bisa memulihkan yang tidak baik jadi baik, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya itu. Ini kira-kira siapa ya? Mesias atau bukan ya? Orang itu kalau dikasih tahu mudah lupa. Tapi kalau menemukan jawaban sendiri tidak akan lupa seumur hidup, betul ya? Kalau kita dikhotbahi gampang lupa. Tapi kalau kita membaca kitab sendiri merenungkannya, ini pesan Tuhan bagi saya. Minggu yang lalu di sini ada kebaktian. Ada ya? Ada khotbahnya? Ada ya? Apa khotbahnya? Siapa masih ingat angkat tangan? Sudah lupa apa? Sudah seminggu ya. Jangankan seminggu, pulang gereja pun lali yuk. Tanyai, tadi sing khotbah siapa? Pendeta Vesti. Khotbahnya apa? Apa ya, sepokoknya api. Loh kok pokoknya api? Apa khotbahnya? Sepokoknya. Itu kalau orang ngambil pokoknya, enggak pernah badi loh. Ya cuma pokoknya itu ya. Seperti itu ya. Yohanes itu tidak dijawab, ya saya Mesias, bukan, enggak. Kamu cerita saja. Yang kamu lihat, kamu dengar. Ada orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan sebagainya itu. Biar Yohanes mikir-mikir sendiri, iya ya. Kalau ada orang seperti itu kira-kira siapa ya? Ini Mesias apa bukan ya?
Dia suruh merenung sendiri. Saudara, bahwa orang itu salah mengerti, salah konsep itu gampang terjadi. Tuhan kok menolong orang lain, saya kok malah tidak dibesuk. Harusnya kan begitu. Kita apa tidak pernah begitu? Kita juga seringkali salah konsep loh dengan Tuhan ya. Kita berpikir, kalau saya sakit, harusnya Tuhan menolong saya jadi sembuh. Pertanyaannya, apa orang sakit mesti sembuh? Itu kalau saya telepon, Pak Iman bisa datang ke rumah sakit. Kenapa? Ini Papa kok sudah ketoknya kritis. Nah terus piye? Tolong didoakan. Biar apa? Nah sudah kritis itu doanya pendeta apa? Sembuhkan lagi tuh. Dokter bilang ini paling-paling hitungan hari, Pak Pendeta. Lalu pendeta, kuasamu besar, mujizat pasti nyata terjadi gitu. Nah kadang-kadang itu saya mendoakan orang sakit yang kritis itu, memang penyakitnya hilang ya, nggak sakit lagi, mati maksudnya. Tapi saya orang sakit mesti sembuh, enggak. Orang bangkrut usahanya, anak Tuhan mesti anak raja, mesti kaya raya, betulkah? Itu loh sumber kekecewaan kita ya, mengharap Tuhan seperti yang kita bayangkan. Tuhan kepengen harusnya ngikuti yang saya mau, banyak kecewanya kalau seperti itu. Itu bukan Tuhan yang asli, tapi Tuhan gambaran kita. Mesti begini, mesti begitu. Kita mengatur Tuhan seperti itu. Kita salah konsep, Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Kadang-kadang Tuhan itu, kata-katanya juga aneh itu. Kalau kita dijahati orang, reaksi kita manusiawi apa? Awas kita balas gitu ya. Tapi Tuhan berkata apa? Ampunilah. Berapa kali? 70 kali 7 berapa itu? Anda usah dihitung, artinya banyak kali ya, berlipat kali. Angel apa gampang itu? Aku dijahati loh. Aku siluet tua, dia jarak. 2 kali sudah saya maafkan. Kok terus lagi ya? Sulit ya. Saudara lebih senang menerima atau memberi? Hah? Lebih senang menerima atau memberi? Hah? Siapa yang lebih senang memberi, angkat tangan? Yang lebih senang menerima, angkat tangan. Ini mudah enggak toh? Saya ulangi lagi ya. Siapa yang lebih suka menerima, angkat tangan? Siapa yang lebih suka memberi, angkat tangan? Ini saya ulang sekali lagi, ini kan penting. Akan saya lihat dari sini, semua orang harus angkat tangan. Entah memberi atau menerima harus angkat tangan. Yang tidak angkat tangan, tidak masuk surga. Siapa yang lebih suka menerima? Wah, terjadi pertobatan sedikit. Siapa yang lebih suka memberi? Nah, itu Tuhan berkata loh, terlebih berkat memberi daripada menerima ya. Memberi itu membahagiakan loh. Yang tidak percaya karena belum tahu. Ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu kan kata Yesus ya. Dengan kata lain, orang pelit berkatnya seret. Percaya enggak? Orang pelit berkatnya seret, percaya enggak? Kalau tidak percaya, saya doakan. Iya loh, orang murah hati itu diberkati, enggak ada orang itu jadi miskin karena suka memberi, enggak ada. Orang bisa miskin karena pabriknya terbakar, kena musibah, bisnisnya, spekulasinya gagal, ditipu teman, membayari anggota keluarga yang sakit lama, bisa habis uangnya, tapi tidak ada itu orang yang jadi miskin karena suka memberi. Kalau ada coba tunjukkan pada saya, ini Pak, ini orangnya, apa nih? Ini Om ini kaya sekali Pak, sekarang miskin, kenapa? Suka memberi, tidak ada itu. Jadi orang pelit berkatnya seret ya. Kalau tidak percaya saya doakan benar nih, orang pelit berkatnya seret itu.
konsep kita tentang Tuhan kadang-kadang sesuai dengan pikiran kita. Harusnya begini, harusnya begitu. Enggak loh, Tuhan tidak begini, tidak begitu loh. Dia bertindak bebas dengan kuasanya sendiri. Biar Yohanes merenung kalau ada orang yang bisa begitu. Mau nyebut orang buta, orang sakit, miskin dan sebagainya itu siapa tuh Yohanes? Buat direnungkan sendiri, nanti kamu ketemu jawabannya. Dan akhirnya dia berkata begini, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Ini kuncinya. Dalam kondisi seperti apapun, kalau kamu tetap percaya, tidak kecewa, tidak menolak Tuhan, itu kamu menjadi orang yang berbahagia. Nah, saya tidak tahu apakah hari ini, saat ini, saudara itu mengalami pergumulan-pergumulan ya, siapa tahu. Usaha tidak lancar, anak-anak tidak nurut, ya. Kita sakit-sakitan, dan sebagainya. Berbahagialah loh orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Dalam kondisi apapun, tetap yakin dan percaya Tuhan itu ada. Saudara, menarik setelah para murid Yohanes pergi, Yesus berkata pada orang banyak, kamu ini lihat apa kepada gurun? Apa lihat buluh yang diombang-ambingan angin? Atau lihat orang yang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Atau kamu melihat nabi? Dan dia berkata, benar, bahkan lebih besar daripada nabi. Yohanes bertanya, yang bergumul, itu tidak dinilai negatif loh oleh Tuhan. Iman yang bertanya, bergumul itu tidak dianggap salah loh. Orang yang bertanya-tanya imannya menunjukkan dia itu orang beriman. Tapi kalau tidak beriman, Anda tanya-tanya ya. Kalau saudara sekali waktu tidak bisa hadir di kebaktian minggu, ada enggak terasa sesuatu di hati? Waduh, enggak bisa datang. Atau, surat teko apa-apa, sok Natalan teko, gitu. Orang yang bertanya-tanya bergumul itu menunjukkan dia ada iman. Kalau imannya enggak ada, enggak akan bertanya-tanya. Kalau saya punya sepeda saya enggak ada, sepeda saya di mana? Kalau saya tidak punya sepeda, tidak akan tanya, sepeda di mana? Tidak punya sepeda kok tanya. Jadi orang bertanya-tanya tidak salah. Itu proses dalam kehidupan iman kita. Tidak usah takut kalau kita baca Mazmur, banyak pertanyaan itu ya. Tetapi kepada Tuhan. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Di kayu salib dia juga bertanya ya, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Pertanyaan tuh. Tapi kepada siapa? Allahku, tidak kepada yang lain. Tidak apa-apa bertanya seperti itu kepada Tuhan. Jadi berapa hal kita bisa pelajari yang begini. Yang pertama, ternyata orang percaya itu bisa menghadapi masalah. Jadi jangan kaget ya. Satu Kristen rajin ke gereja, persembahannya banyak, kok ngalami seperti bisa. Nabi pun bisa, Yohanes pun bisa. Jadi mungkin kita bertanya, apakah Tuhan ada? Kalau ada, apakah dia maha kuasa? Kalau kuasa, apakah dia mengasihi aku? Kok saya mengalami seperti ini? Tiap orang bisa saja punya masalah. Ada enggak orang yang tidak punya masalah? Ketoke ya. Dia itu kok senang terus ya, ketoke. Apa kita tahu dia punya masalah? Enggak ada orang punya masalah. Bagaimana kok dia kelihatan seger? Cara dia memanage, memelihara imannya. Menghadapi masalahnya itu bagaimana? Ada tuh orang yang tampak lebih tua daripada usianya, ada ya? Kita tua banget. Ada juga orang yang lebih segar, tampak lebih muda daripada usianya. Apakah ini orang tidak punya masalah? Punya. Persoalannya adalah bagaimana dia menyelesaikan pergumulan hidupnya. Masalahnya itu seperti apa? Ada tuh orang yang sedikit-sedikit punya masalah dan sebagainya ya. Ada juga orang yang bergumul dengan Tuhan dan dia menemukan kekuatan baru dalam pergumulannya dengan Tuhan. Dengar dan lihatlah, sampaikan kepada Yohanes. Kalau kita mengalami seperti itu pada orang lain, kita boleh menyampaikan itu kepada orang lain. Dan kalau kita mengalami sendiri, coba ingat pengalaman kita di masa lalu. Bukankah kita pernah tuh mengalami seperti itu? Sakit, sembuh. Jebule, saya usahanya gagal. Ternyata Mas Tuhan seperti ini, kita baru ngerti. Kemudian
lepas dari hutang, persoalan keuangan rumah tangga. Bisa kan seperti itu? Dan lalu kita bisa teguh, bisa bersyukur. Saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau kita berkata, Tuhan gembala yang baik, jangan karena dikotbahi gitu. Tapi pernah enggak kita merasa Tuhan itu gembala kita yang baik? Berkatnya selalu cukup untuk kehidupan kita. Kalau hidupnya berat, doanya yang benar ya. Jangan berkata begini, Tuhan, hidup saya sangat berat. Enggak tahan saya Tuhan, benar-benar tahan. Terus dari surga, Tuhan bertanya, anakku, apakah hidupmu benar-benar berat? Iya Tuhan, berat sekali. Enggak tahan, sudah enggak tahan Tuhan. Terus Tuhan tanya, nah gimana? Mau pulang sekarang? Mau? Katanya berat, katanya enggak tahan. Ditanya, gimana mau pulang sekarang? Mau. Nih pemuda-pemudi yang putus pacaran beberapa kali, doanya juga yang baik ya, jangan mangsa-mangsa Tuhan. Tuhan, aku mencintai gadis itu, jadikanlah dia jodohku, supaya setiap hari dia berada di sisiku. Kalau dia menolak, terimalah dia di sisimu. Nah itu juga tidak betul itu ya, doa seperti itu ya. Pasti ada maksud Tuhan dalam apa itu. Ingatlah pengalaman iman kita bersama dengan Tuhan di masa lalu. Setelah mau saya bersaksi ya, penutup khotbahnya. Boleh ya bersaksi ya? Gini. Saya itu bersyukur bisa jadi pendeta. Bahkan bisa emeritus. Sudah 10 tahun. Tidak gampang loh itu. Apa tidak punya kesulitan? Punya. Tidak punya pergumulan? Punya. Kesulitan apa? Khotbah itu sulit loh. Jangan dikira khotbah itu gampang. Wes persiapan tenanan, coba disampaikan dengan sungguh-sungguh. Jemaatnya mulai orang mudeng. Khotbah muter-muter, ngantui gitu. Nah, coba surat di sini, gantian saya khotbah. Bisa pendeta sampai emeritus itu bagi saya bersyukur sekali loh. Dulu saya tuh punya rencana angan-angan gini. Mikir, besok kalau saya emeritus, saya tidak lagi mau khotbah hari Minggu. Berat tuh? Sudah 34 tahun jadi pendeta, khotbah berapa ribu kali ya. Kepengen bebas boleh kan? Kalau non hari Minggu boleh, PA, persekutuan, saya masih mau melayani. Tapi nek Minggu mau, karena Minggu itu khotbah Minggu itu tidak gampang ya. Lalu pikiran saya tuh begini, kalau Sabtu, saya tuh pergi ke Jogja, ke Semarang, kemana gitu ya, Solo, jalan-jalan. Nanti minggunya ke gereja salah satu di kota itu, lalu sorenya pulang. Enak toh? Udah pensiun? Berat toh? Tapi kok sampai sekarang itu Tuhan masih memberikan kesempatan pada saya. Jadi kepengennya mau khotbah loh. Purbalingga tuh dari Salatiga 5 jam tuh. Kesel tuh? Jangan bilang enggak, sudah enggak ngalami, enggak kesel tuh. Pegel boyai. Saya bersyukur, ternyata di balik kesulitan, di dalam beban itu, Tuhan masih percaya memberi kesempatan pada saya untuk melayani. Itu bagi saya luar biasa ya. Jadi kepengennya lah istirahat, kepengennya lah santai, tetapi ternyata bukan itu maksud Tuhan. Enggak, kamu tetap melayani. Lalu saya ingat ya, hidup ini adalah kesempatannya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, ngatang-ngatang turu wae stroke ya. Hidup ini sudah jadi berkat. Bisa tak terjadi seperti itu ya? Masih muda, masih ada kesempatan, enggak mau melayani Tuhan. Sudah menang wae stroke, janji kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Sembuh piye? Sebentar lagi masuk surga nih. Tak bisa seperti itu. Kan sudah di Tiongteng, tak lagi sampai makam ini. Kadang-kadang kita tidak bisa mensyukuri berkat Tuhan. Kita ragu-ragu, bertanya-tanya ya. Ingatlah kisah Yohanes ini. Tanyakan
kepada dia, engkaukah yang akan datang itu, atau kami menanti orang lain? Dan Yesus menjawabnya bukan dengan, ya saya Tuhan, saya bukan Tuhan, enggak. Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Biar dia merenung sendiri, menemukan jawaban sendiri. Jadi kalau sudah menghadapi masalah-masalah itu, enggak apa-apa, tanya kepada Tuhan ya. Tanya sama pendeta paling-paling, enggak tahu tuh, berdoa kecewa tuh. Berdoalah pada Tuhan, nanti Anda menemukan jawabannya itu, dan itu makin meningkatkan iman kita menjadi makin dewasa. Tuhan memberkati kita, amin.